Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal, pesan verbal, dan juga jenis-jenis pesan verbal. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang biasa kita lakukan sehari-hari. Jenis komunikasi ini banyak sekali kita temukan di sekitar kita. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa. Komunikasi ini menggunakan kata-kata maupun tulisan dalam proses penyampaiannya. Yang kedua adalah pesan verbal. Pesan verbal adalah pesan yang kita hasilkan dari bentuk komunikasi verbal, seperti yang bisa kalian dengar saat ini. Yang ketiga adalah jenis-jenis pesan verbal. Jenis pesan yang pertama adalah dalam bentuk lisan. Bentuk lisan ini kita mengucapkan kata-kata ataupun bentuk bahasa sehingga pesan dapat tersampaikan pada pihak komunikan. Yang kedua adalah bentuk tulisan. Bentuk tulisan ini menggunakan tulisan dalam proses penyampaiannya, seperti saat kita mengirim pesan WA ataupun hal lainnya. Atau seperti contoh seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang unsur dan karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama itu unsur komunikasi verbal ada dua, yaitu kata dan bahasa. Kata merupakan unsur terkecil dari bahasa yang mempunyai makna abstrak yang telah disepakati oleh banyak orang. Lalu ada bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang kita gunakan sehari-hari dalam berkomunikasi. Di dalam komunikasi verbal ini, lambang bahasa yang digunakan ada bahasa lisan, bahasa tertulis di kertas ataupun di elektronik. Lalu bahasa juga mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk mempelajari dunia sekitar, untuk menciptakan hubungan yang baik pada sesama, dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan. Lalu yang kedua ada karakteristik komunikasi verbal. Karakteristik komunikasi verbal itu ada 6. Yang pertama yaitu padat dan jelas, yang kedua pemilihan kata, yang ketiga makna denotatif dan konotatif, yang keempat ada kecepatan berbicara, yang kelima ada intonasi, dan terakhir ada humor. Ada beberapa prinsip pesan verbal. Yang pertama, pesan merupakan gabungan dari pesan verbal dan pesan nonverbal secara bersamaan. Yang kedua, makna atau artian sebuah pesan tergantung pada seseorang yang mengartikan pesan tersebut. Yang ketiga, dalam sebuah pesan pasti tergantung makna konotatif dan makna denotatif. Yang keempat, keabstrakan sebuah pesan pasti berbeda-beda. Yang kelima, kesantunan sebuah pesan tergantung seseorang yang menyampaikan pesan tersebut. Yang keenam, pesan dapat dipuji dan dikritisi, tapi ada juga pesan yang di dalamnya sudah mengandung pujian dan kritikan. Yang ketujuh, pesan dapat dikonfirmasi. Yang kedelapan, sebuah pesan pasti memiliki tingkat keasertifan yang berbeda-beda, di mana asertif di sini adalah kemampuan seseorang mengungkapkan pandangannya atau apa yang diinginkan dalam sebuah pesan. Yang kesembilan, pesan memiliki perbedaan tergantung kesensitifan budaya masing-masing. Panduan untuk menggunakan pesan verbal secara efektif. Yang kesatu itu extensionalis, avoid intentional orientation. Intentional orientation berarti kecenderungan untuk melihat orang, objek, peristiwa dari label yang melekat pada mereka dan bukan bagaimana mereka sesungguhnya. Salah satu contohnya yaitu polisi secara umum itu digambarkan sifatnya itu galak dan tegas. Extensional orientation adalah kebalikannya, melihat seseorang, objek atau peristiwa berdasarkan keadaan mereka sesungguhnya. Jadi polisi itu digambarkan sebaliknya gitu. Yang kedua yaitu see the individual, avoid allness. Jangan cepat menilai individu berdasarkan satu kejadian atau satu karakter. Misalkan bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan orang itu tidak banyak bicara, itu menggambarkan orang itu pendiam. Jangan cepat menilai bahwa karena sekali orang tersebut enggan bicara, lantas kita menilai orang tersebut membosankan. Bisa jadi orang tersebut malah bisa menyenangkan kalau kita sudah akrab. Sekarang yang ketiga itu distinguish between fact and interference. Avoid fact, interference, confusion. Bahasa kerap membuat kita itu mengatakan atau mendengarkan fakta
dan opini tanpa memisahkan keduanya. Jadi kalau pemahaman saya itu kalau ini tidak dipilah dan dipilih itu fakta dan opini. Contohnya adalah dia mengenakan baju biru. Ini pernyataan faktual karena didasarkan pada fakta. Tapi dia adalah orang yang suka menebarkan kebencian. Adalah pernyataan yang dibuat berdasarkan pengamatan ditambah dengan kesimpulan pribadi. Sekarang yang keempat itu indiscriminate among, avoid indiscrimination. Indiscrimination adalah bentuk stereotyping. Terjadi ketika kita berfokus pada kelas atau kelompok di mana individu tersebut berasal dan bukan berdasarkan keunikan mereka. Contoh, si A itu sama saja dengan anggota kelompok lainnya, yaitu malas, bodoh, dan agak sombong. Sekarang yang keenam itu atau yang terakhir itu update message, avoid static evaluation. Sadari bahwa orang berubah, karenanya jangan pernah menilai orang dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Seseorang bisa jadi pemalu di masa lalu, tapi di waktu akan berjalan itu seseorang menjadi tidak pemalu karena lingkungan sekitarnya. Seorang bisa saja baik dalam hal akademik waktu SMA, tapi kemudian memiliki capaian akademis baik waktu kuliah. Kita mungkin dulu terbiasa memanggil teman SMA kita dengan sebutan cabi, tapi ketika bertemu dengannya 20 tahun kemudian, situasi dan keadaan fisik yang berubah tentu tidak pantas kita memanggilnya demikian. Yang karena dia itu waktu SMA itu agak gemuk, tapi waktu kuliah itu langsing gitu. Sekian penjelasan dari saya, dan sekaligus ini menutup presentasi video ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah-salah kata ya mohon maaf. Pokoknya saya tutup video ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.